dalam intelektual dari kasus PMI ini belum terungkap jadi tersangka. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera mengambil tindakan terhadap pengungkapan kasus dugaan korupsi dana hibah PMI yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, kawan-kawan. Ya, karena kita tahu 3 tersangka itu yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka itu hanya orang-orang bawahan, kawan-kawan. Itu cuma itulah yang mandel-mandel. Padahal jelas yang berhak menandatangani pencairan uang di dana hibah PMI itu ketua, sekretaris, bendahara. Bahkan saudara Alim telah melaporkan saudara inisiat sekretaris bendahara itu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pak Sayadi dilaporkan di Polda Sumatera Selatan. Diduga melakukan penipuan 410 juta untuk menutupi suatu perkara yang ada di PMI Ogan Ilir. Duit sudah diserahkan 410 juta, kasus itu tetap berjalan dan Rabu itu ditetapkan jadi tersangka. Sedangkan sekretarisnya masih menyentang-nyentang, jangan sok hebat yo. PMI Ogan Ilir itu, ya kita tahu bu, ngomongnya hebat kalau di PMI itu. Ketua bini bupati, mantu daripada mantan Wagub Gubernur Sumatera Selatan, ya, ketua PMI. Kemudian sekretaris, ada dekat. Kita tak tahu dekat dia macam mana dengan bupati. Kemudian bendahara sepupu daripada bupati Ogan Ilir. Ini wong dekat kalau. Yang jadi tumbal saat ini wong yang nanti 4 tahun baru jadi PNS. Saudara Rabu baru 4 tahun menjadi PNS. Saat ini tetap tidak tersangka. Nah ini dia, Silalahi itu orang-orang juga. Pancen masyarakat tidak senang dengan dia. Ya, dan harap kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mengawasi kinerja Kejari Ogan Ilir. Karena kasus ini kalau tidak kita dorong, kalau tidak kita tekan, kasus ini akan macet di 3 orang itu tersebut. PMI di Prabunuri dan Ogan Ilir ini pasti akan menjadikan atensi dan akan segera kita laporkan kepada Bapak Kajati mengenai penanganan perkara ini ya. Hari ini tentunya kita memberikan dukungan terhadap kinerja kejaksaan dalam mengungkap dugaan korupsi baik di Republik Indonesia. Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan 76%. Jangan sampai kepercayaan masyarakat tersebut dirusak oleh segelintir oknum di Kejari kabupaten masing-masing. Dan hari ini kami dari pemerhati situasi terkini mendatangi Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan kepada kejaksaan serta meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Aswas Kejati Sumsel untuk mengawasi kinerja Kejari Ogan Ilir, kawan-kawan. Ya, kenapa? Karena kami menduga ada aktor intelektual dari kasus dugaan dugaan korupsi dana hibah PMI tersebut belum ditetapkan menjadi tersangka. Karena kita masyarakat umum saja tahu yang berkuasa yang harus menandatangani pengelolaan dana hibah tersebut ialah bendahara, sekretaris dan ketua. Di KSB ini yang perlu kita meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk diungkap, kawan-kawan. Ya, karena 3 tersangka saat ini yang ditetap menjadi tersangka itu hanya segelintir oknum yang kelas bawahan, dan kita harapkan hari ini ialah orang-orang yang berkompeten di PMI Ogan Ilir tersebut, kawan-kawan. Kenapa? Karena kami menduga Kejari ini sudah mulai main mata. Nah, yang ini yang kita takutkan, main mata terhadap para koruptor ini yang harus kita cegah, kawan-kawan. Ini Kejari jangan sampai bermain mata. Kami tidak akan berhenti untuk menyuarakan aspirasi kami baik di Kejaksaan maupun di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami akan terus memantau kasus ini hingga kasus ini terungkap terang benderang siapa yang terlibat dalam dugaan korupsi dana hibah PMI Kabupaten Ogan Ilir. Tegas saja Bapak tadi mengatakan oknum Kejari Ogan Ilir. Ini siapa Pak? Kejari atau siapa Pak? Sebutkan saja Pak. Kita menduga ketiga KSB ini bermain mata, terutama sekretaris ya. Kita menduga bermain mata dengan Kejari Ogan Ilir. Itu siapa Pak? Kita inisialnya Pak Eben Silalahi. Yang kita takutkan ini jangan sampai dijadikan untuk menutupi suatu keborokan. Di situ yang kita harapkan hari ini. Artinya dugaan Bapak Eben Silalahi ini membackingi seperti itu Pak? Kita menduga
oknum Setaris ini di-backingi ya, kita menduga di-backingi oleh oknum Kejari itu. Kenapa? Karena menurut pengakuan dari saudara yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini, dia tahu kedekatan saudara Setaris dengan Kejari ini. Itu yang kita takutkan, kasus ini akan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang kita takutkan hari ini. Dan hari ini kita menekan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mengawasi Kejari Organilir, serta untuk dilakukan, bila perlu dilakukan supervisi, diambil alih kasus tersebut, diambil alih. Jangan sampai kasus ini berhenti hanya di 3 orang itu saja. Itu kawan-kawan. Nah lur, ya tadi lah sudah nyingok sekilas cuplikan demo dulur kita yang masalah mengenai PMI Organilir. Ingat tidak cukup sampai di sini be. Sudah nyingok tadi cuplikan video salah satu dulur kita dari pemerhati situasi terkini ya. Lah demo bakal sudah vulgar. Nah sekarang nilailah dewek masyarakat. Yang mana lah kira-kira ini? Sekarang kita dulu sama-sama masyarakat. Kita merontak apa? Jangan namanya salahin. Iya, bakalan nak mati nih bapak-bapak. Oi, yang pejabat-pejabat tinggi sana nak mati. Enggak lama masuk neraka, gebuk uang lah masih. Sekarang masih ada kesadaran, sadarlah dulu sebelum mati. Oke.